Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara kita adalah negara hukum. Semua warga negara Indonesia terikat oleh hukum. Olehnya itu, terkait masalah kepengurusan PWI Pusat, yang sah adalah Ketua Umum Henry C. Bangun, karena mereka memiliki surat keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Olehnya itu, mari kita menyaksikan. Jakarta, SulawesiPos.net, menurut hukum negara, hukum organisasi, dan fakta politik organisasi, Henry C. Bangun adalah Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia Pusat yang sah. Hal ini diungkapkan oleh Hendra JKD, Sarjana Teknik, Sarjana Hukum, Magister Hukum, GRCE. Wakil Ketua Bidang Organisasi serta Ketua Bidang Non-Litigasi LKBP HPWI Pusat. Pertanyaan mendasar yang muncul di tengah publik terkait Persatuan Wartawan Indonesia Pusat adalah, siapa Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PWI Pusat yang sah? Saya akan menjawab, ungkap Hendra JKD, bahwa pertanyaan tersebut secara langsung saya jawab bahwa sebagai warga negara Republik Indonesia yang baik, dalam kehidupan bernegara supaya kita hidup dalam keteraturan, maka kita terikat oleh kepastian hukum, maka kita wajib berpegang pada 3 pendekatan. Pertama, pendekatan hukum negara, kedua, pendekatan hukum organisasi, ketiga, fakta politik organisasi PWI. Pertama, hukum organisasi. Tidak perlu lagi ada perdebatan bahwa Henry C. Bangun adalah Ketua Umum PWI Pusat yang terpilih secara sah melalui Kongres Persatuan Wartawan Indonesia di Bandung tahun 2023. Kongres tersebut berlangsung dan produk-produknya tanpa ada penolakan atau gugatan dari pihak manapun. Hasil Kongres Bandung ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM. Setelah Ketua Umum terpilih, otomatis Ketua Formatur dibantu beberapa anggota Formatur menyusun struktur dan personalia PWI Pusat periode 2023 hingga 2028. Sejak saat itu hingga kini, tidak pernah ada permintaan dari minimal 2/3 pengurus Provinsi PWI dari total 39 kepengurusan di Indonesia untuk menggelar Kongres luar biasa. Dengan demikian, secara hukum organisasi, KLB tidak pernah terjadi dan batal demi hukum. Jikapun ada pihak yang mengklaim telah melaksanakan KLB, maka KLB tersebut ilegal karena melanggar peraturan dasar dan peraturan rumah tangga PWI. Karena satu-satunya mekanisme pemberhentian ketua umum adalah melalui KLB yang sah sesuai anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan KLB tersebut tidak pernah dilaksanakan, maka Ketua Umum PWI Pusat yang sah tetap mengacu pada hasil Kongres PWI Bandung 2023, yaitu Henry C. Bangun. Kedua, hukum negara. Salah satu bentuk pengakuan negara terhadap suatu organisasi adalah diterbitkannya Surat Keputusan Administrasi Hukum Umum, SKAHU oleh Kementerian Hukum dan HAM. SKAHU terakhir yang diterbitkan Kemenkumham terkait PWI adalah Surat Keputusan Nomor AHU 000946. Pukul 1:08. Tahun 2024 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Persatuan Wartawan Indonesia, tanggal 9 Juli tahun 2024. SK tersebut secara eksplisit menyebut Henry C. Bangun sebagai Ketua Umum dan Muhammad Iqbal Irsyad sebagai Sekretaris Jenderal. Hingga saat ini SKAHU tersebut belum pernah dicabut dan tidak ada SKAHU baru yang menggantikannya. Untuk mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab mencoba mengajukan perubahan atas SKAHU tersebut, PWI Pusat di bawah kepemimpinan Henry C. Bangun dan Muhammad Iqbal Irsyad telah mengajukan permohonan pemblokiran ke Kementerian Hukum dan HAM, dan telah dikabulkan. Pemblokiran ini berarti tidak ada pihak lain yang dapat mengubah SKAHU tersebut. Namun, pemblokiran ini tidak mengurangi keabsahan SKAHU yang sudah diterbitkan. Satu-satunya cara SKAHU bisa dinyatakan tidak berlaku adalah dengan diterbitkannya SKAHU baru yang secara resmi mencabutnya. Namun faktanya, hingga tulisan ini dibuat, SKAHU nomor AHU 000946. Pukul 1:08. Tahun 2024 tidak pernah dicabut. Berdasarkan fakta hukum ini, kepengurusan PWI Pusat yang sah menurut negara adalah kepengurusan berdasarkan SKAHU tersebut, dengan Henry C. Bangun sebagai Ketua Umum dan Muhammad Iqbal Irsyad sebagai Sekretaris Jenderal. Jika ada pihak lain yang mengklaim sebagai Ketua Umum PWI beserta jajaran kepengurusannya, mereka harus menunjukkan SKAHU yang sah dari Kementerian Hukum. Jika tidak bisa menunjukkan SKAHU tersebut,
maka kepengurusan mereka tidak diakui negara. Sebagai negara hukum, semua lembaga, baik lembaga negara maupun swasta, terikat secara hukum dengan SKAHU ini dalam setiap perikatan keperdataan. Ketiga, fakta politik organisasi. Hari Pers Nasional 2025 yang akan digelar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada 7-9 Februari tahun 2025 diorganisir oleh PWI Pusat di bawah kepemimpinan Henry Cabangun dan Muhammad Iqbal Irsyad. Acara ini telah mendapat dukungan dari lebih dari 2/3 pengurus PWI Provinsi di seluruh Indonesia. Para ketua PWI Provinsi tersebut telah secara resmi menyatakan dukungan mereka melalui surat resmi dan pernyataan di media, serta telah mengirimkan nama delegasi masing-masing. Dukungan ini menunjukkan bahwa secara politik organisasi, mayoritas ketua PWI Provinsi tetap solid mendukung kepemimpinan Henry Cabangun dan Muhammad Iqbal Irsyad. Mencermati ketiga aspek di atas, hukum organisasi, hukum negara, dan fakta politik organisasi, maka tidak ada kesimpulan lain selain bahwa Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PWI yang sah adalah Henry Cabangun dan Muhammad Iqbal Irsyad. Jika ada pihak lain yang mengaku sebagai Ketua Umum dan Sekjen PWI Pusat selain mereka, silakan tunjukkan nomor SKAHU dari Kemenkumham yang mengesahkan kepengurusan mereka. Tutup Henda JKD, sumber rilis PWI. Jakarta. Televisi Sulawesi Pos, Abdul Raponda mengabarkan sekian dan terima kasih.